Baru. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kok lesu banget ini jawabannya. Baru pakai bangun tidur nih. Enggak, Halo, Bu. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, keren. Thank you. Izatul ya tadi, Izatul Salsa. Ya, Terima Bu. kasih. Nah, sekarang kita bahas tentang TPS ya. Nah, gimana persiapan untuk TPS-nya? Ini pada kapan sih tesnya? Besok, Bu. Wah, besok. Semangat. Insya Allah bisa ya. Harus. Asik. Oke, kita lanjut supaya waktunya lebih efisien. Kita langsung aja bahas ya. Mana? Kita buka dulu filenya. Oke, ini dia. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ini syaratnya nomor 1, A dan B itu bilangan bulat positif. A pangkat B itu sama dengan 2 pangkat 20 kurang 2 pangkat 19. Yang ditanyakan di sini adalah berapa nilai A tambah B-nya. Nah, ini gimana nih caranya? Ada yang tahu nggak? Gimana? 3, Bu. Gimana caranya? Nah, kita gini lihat. Ini ada bilangan pokok yang sama. Sama-sama 2 bilangan pokoknya. Nah, kuncinya di sini kita lihat yang pangkatnya terendah. Pangkat terendah berarti yang 2 pangkat 19. Berarti 2 pangkat 20 kita arahkan ke dalam bentuk 2 pangkat 19. Nah, gimana caranya? Jadi dalam 2 pangkat 20 itu adalah 2 pangkat 19. Ingat, kita cuma boleh merubah bentuk, bukan merubah nilai. Jadi supaya nilainya tetap 2 pangkat 20, berarti 2 pangkat 19-nya dikali berapa? Dikali 2 pangkat 20 kurang 19, berarti 1. Nah, seperti itu ya. Terus kurang, kita ikutin alurnya, kurang 2 pangkat 19. Nah, inilah nilai A pangkat B-nya. Di sini kita lihat kalau sama-sama ada 2 pangkat 19 di sini. Nah, kalau sama-sama 2 pangkat 19 di sini, berarti bisa kita faktorkan dulu 2 pangkat 19-nya. Ya udah, kita faktorkan nih 2 pangkat 19. Berarti kalau di sini sudah keluar 2 pangkat 19-nya, tinggal 2 pangkat 1. Dikurang dengan, nah ini 2 pangkat 19-nya sudah keluar, berarti di sini tinggal 1. Ya, jadi ini ke 1. Jadi ini sama dengan, ikutin alurnya, ini 2 pangkat 19, dikali dengan 2 kurang 1, itu adalah 1. Nah, berapapun bilangan, kalau dikalikan dengan 1, hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Nah, inilah yang nilai A pangkat B-nya. Jadi, sudah kelihatan dong berapa nilai A dan B-nya. Nah, di sini A-nya berarti 2, B-nya 19. Jadi A tambah B itu sama dengan 2 tambah 19. Berarti sama dengan 21. Nah,
Untuk yang nomor 1 gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita hapus dulu nih. Tuh, hapus dulu. Nah, yang nomor 2. Nomor 2 itu bicara tentang bangun ruang. Nah, yang mana yang bangun ruang? Nah, kalau ini gampang banget ya. Kalau bangun ruang berarti yang punya tinggi. Yang punya tinggi itu adalah balok dengan kerucut. Jadi jawabannya 2 dan 4. Oke, gampang ya. Nah, kita lanjut nomor 3. Jadi kalau nomor 3 ini sifatnya kayak gini. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3 ini, nah data mana saja yang bisa kita pakai? Apakah data yang pertama saja bisa menjawab pertanyaan ini? Atau data yang kedua saja untuk menjawab pertanyaan ini? Atau kita butuh keduanya? Atau justru keduanya tetap nggak bisa untuk jawab pertanyaan ini. Nah, gitu. Jadi ini pertanyaannya, data mana yang bisa kira-kira diperlukan? Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah bilangan positif A dan B bilangan bulat? Jadi supaya A dan B ini bulat, gimana? Yang pertama, A per B bulat. Jadi kalau seandainya A per B itu bulat, menjamin nggak kalau A dan B-nya pasti bulat? Jadi A per B itu hasilnya bilangan bulat. Dapat menjamin nggak kalau A dan B-nya pasti bulat? Belum tentu kan? Contohnya kayak misalnya 5 dibagi 2,5. Nah, 5 bagi 2,5 itu kan hasilnya 2 ya. 2 ini bilangan bulat, tapi ternyata B-nya tidak bulat, jadi belum bisa menjamin. Nah, jadi yang nomor 1 belum bisa menjamin. Oke, kita cek yang nomor 2. Yang nomor 2, AB bilangan bulat. Jadi A kali B hasilnya bilangan bulat. Nah, kalau yang kedua saja, menjamin nggak A dan B-nya pasti bilangan bulat? Enggak kan? Contohnya kayak 9 kali 1/3 sama dengan 3. 3 ini benar bilangan bulat. Tapi ternyata B-nya bukan bilangan bulat. Berarti yang pernyataan 2 saja belum bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, coba kita gabungkan pernyataan 1 dan 2. Bisa nggak ya dia menjawab pertanyaan? Nah, coba kita dari sini, jadi dapat A itu sama dengan B kali bilangan bulat. Oke, B kali bilangan bulat. Terus dari sini kita masukkan nilai A-nya ke sini, jadinya A itu B kali bilangan bulat, dikali B itu hasilnya bilangan bulat. Nah, kalau ini sudah bilangan bulat, berarti kita bisa abaikan dong. Jadi kita fokus ke ininya saja. B kuadrat katanya. B kuadrat itu hasilnya bilangan bulat. Nah, kalau B kuadrat bilangan bulat, menjamin nggak B-nya harus bilangan bulat? Bisa dijamin kan? Nah, kalau bisa dijamin B-nya bulat, berarti kita cek yang A-nya. B-nya udah ketahuan nih bilangan bulat. Jadi yang A-nya, B-nya bilangan bulat kali bilangan bulat. Nah, ternyata benar A-nya juga bilangan bulat. Berarti untuk menjawab pertanyaan ini, kita butuh kedua pernyataan ini. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Nah, seperti itu kira-kira. Gimana? Bisa dipahami nggak?
Bisa, Bu. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Tidak. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih gimana nih caranya? Ada yang mau coba dulu nggak? Ini biasanya kita ngerjainnya melalui cara substitusi atau eliminasi kan? Bisa pakai cara seperti itu. Atau boleh juga dengan seperti ini. Kalau ibu ngelihatnya ini kan 2x. Oke, 2x kurang z. Kita coba dulu sejajarkan semuanya. Jadi 2x kurang z sama dengan 2. Terus x tambah 2y sama dengan 4. Ini ada lagi y tambah z sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah 3x tambah 4y tambah z sama dengan berapa. Nah, sekarang kita fokus ke, ini kan 3x ya. Kita fokus ke persamaan yang ada x-nya saja. Yang ada x-nya saja berarti pernyataan 1 dengan yang kedua. Supaya dia 3, gimana caranya? Ini udah ada 2, ini 1. Berarti supaya 3 kita tambahkan. Jadi yang persamaan 1 kita kali 1, persamaan 2 kita kali 1. Ini ditambah semuanya. Terus kita cek lagi. Ini ada 4y. Sementara di sini ada 2y dan ini baru ada y. Nah, ini udah fix nih dikali 1. Berarti yang persamaan kedua nggak bisa diganggu-gugat lagi. Jadi untuk menutupi kekurangan satunya y lagi, jadi ini baru 3 ya, ini 4. Berarti untuk memenuhi kekurangan itu berarti yang persamaan 3 nih yang perlu kita mainin. Gimana caranya? Supaya dia 4 berarti 2 ditambah 2 lagi kan? Nah, ini baru 1. Supaya dia 2 berarti dia dikali dengan 2. Nah, gitu. Berarti ini kita kali 2. Jadi kalau kita kali 2, ini jadi 2y tambah 2z sama dengan 2. Oke, ini 2z. Kita cek lagi yang z-nya. Z-nya di sini butuh 1. Berarti ini udah ada 2z. Ini nggak ada, ini kurang z. 2z kurang z berarti plus z. Nah, ternyata sama nilainya. Berarti kita bisa fokus ke angka yang di sini saja. Ini berapa? 2 kali 1, 2 tambah 4 kali 1, 4 tambah 1 kali 2, 2. Jadi 2 tambah 4 tambah 2 jadinya 8. Nah, seperti itu. Tapi ini enggak semuanya bisa dengan cara seperti ini ya. Lihat persamaannya juga. Nah, sampai sini jelas nggak? Iya, pakai eliminasi. Iya, bisa seperti itu. Nah, oke. Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Hapus dulu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini nih. Jika P tambah 1 dan P kurang 1 adalah akar-akar persamaan X kuadrat kurang 4X tambah A sama dengan 0.
Maka yang ditanyakan nilai A-nya berapa. Nah, ini gimana nih caranya? Ada yang tahu nggak? Kok into kau? Gimana? Ya. Gimana? Oke, gimana? Ada yang udah dapat belum hasilnya? Oke. Nah, jadi di sini katanya akar-akar. Kalau akar-akar berarti kalau kita masukkan persamaannya atau kita masukkan nilai itu ke X, nah dia akan memenuhi persamaan itu. Atau kita boleh juga pakai prinsip yang seperti ini. Ini beri contoh persamaan lain ya. Misalnya ini ada persamaan X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini biasanya kalau kita mau mencari nilainya atau mencari akarnya, gimana caranya? Kan gini ya, ini X, lalu berapa yang nilainya kalau seandainya dikalikan nilainya min 3, dijumlahkan hasilnya min 2. Seperti itu kan? Dikalikan min 3, dijumlahkan min 2. Nah, gitu juga. Jadi ini akar-akarnya itu kalau dia dikalikan hasilnya A, kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Nah, seperti itu. Tentu gimana? Misalnya yang ini, kalau ini kan dikalikan hasilnya min 3, dijumlahkan min 2, berarti X kurang 3 dengan X plus 1. Ya, seperti itu. Jadi ini dapat X-nya sama dengan 3, X sama dengan min 1. Nah, 3 dan min 1 inilah yang dinamakan dengan akar-akar. Gitu juga dengan P tambah 1 dan P kurang 1. Jadi kalau kita masukkan nilai P tambah 1 atau P kurang 1 ke persamaan X ini, dia akan memenuhi persamaan ini. Oke, jadi tadi ingat akar-akarnya kalau dikalikan hasilnya A, dijumlahkan hasilnya min 4. Berarti P tambah 1 ditambah P kurang 1
itu sama dengan min 4. Jadi ini kalau kita jumlahin jadi 2P sama dengan min dari min 4 itu adalah 4. Jadi P-nya itu sama dengan 2. Lanjut, kalau dikalikan tadi hasilnya A kan? Jadi P tambah 1 dikali P kurang 1 itu sama dengan A. Nah, P-nya udah dapat tadi 2, berarti 2 tambah 1 jadi 3. Dikali dengan P kurang 1, berarti 2 kurang 1 itu adalah 1. Itu sama dengan A, berarti dapat nilai A-nya sama dengan 3. Nah, seperti itulah caranya. Oke, sampai di sini jelas nggak Kak menyampaikannya? Jelas. Jelas. Jelas? Paham nggak konsepnya? Atau ada nggak yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya nggak ada yang ditanyakan, jadi Kak hapus ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ani telah mengikuti tes matematika sebanyak N kali. Pada tes berikutnya, ia memperoleh nilai 83, sehingga nilai rata-rata Ani adalah 80. Tetapi jika nilai tes tersebut adalah 67, maka nilai rata-ratanya adalah 76. Yang ditanyakan berapa nilai N-nya. Nah, sampai sini ada yang tahu nggak gimana caranya? Pakai rata-rata, Kak. Nanti dapat persamaannya. Iya, pakai rata-rata. Kalau rata-rata, gimana caranya? Rata-rata itu adalah jumlah per banyak. Iya kan ya? Oke. Rata-rata sama dengan jumlah dibagi banyak. Nah, kalau di sini katanya pada tes berikutnya ia memperoleh nilai 83. Jadi, sehingga nilai rata-rata Ani adalah 80. Jadi 80 sama dengan jumlahnya. Nah, jumlah di tes sebelumnya kita misalkan dengan X ya. Terus ditambah 83 sama dengan dia sudah mengikuti tes sebanyak N tambah 1. Seperti itu kan? Terus ini kita cari nanti persamaannya yang pertama ini. Lalu kita baca soal berikutnya. Katanya
nilai tesnya 67, berarti X tambah 67 dibagi dengan N tambah 1 sama dengan 76. Ini nanti kita kali silang, sehingga nanti persamaannya kita gabung dua-duanya. Nah, itu nanti dapat berapa nilai N-nya. Jadi seperti itu kan konsepnya. Nah, tapi cara itu kan lumayan panjang. Ada cara yang lebih cepatnya. Ada yang tahu nggak gimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Belum ada jawaban nih. Oh, ada yang jawab. Oh, belum ada jawaban nih. Nah, jadi caranya seperti ini nih. Ini kita lihat, kita fokus ke nilainya saja dulu. Jadi nilainya, selisih nilai, kita bagi dengan selisih rata-ratanya. Jadi 83 kurang 67 sama dengan 80 kurang 76. Nah, gitu saja. Jadi ini sama dengan 16 dibagi dengan 4. Jadi hasilnya dapat 4. Nah, 4 ini adalah banyak tesnya. 4 itu banyak tesnya. Sementara si Ani sudah mengikuti tes sebanyak N kali, terus dia tes lagi. Berarti tes yang diikuti si Ani adalah sebanyak N tambah 1 kali. Berarti yang 4 itu hasil dari N tambah 1. Kalau gitu berapa N-nya? N-nya adalah 3. Nah, seperti itu saja caranya. Gitu. Tahu nggak kalau untuk yang ini? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada jawaban, berarti nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, usahakan ya adik-adik, dalam membahas soal ini, jangan cuma berfokus ke hasilnya, tapi fokus ke konsepnya. Jadi, kenapa bisa gini caranya? Kenapa bisa gitu? Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begitu? Nah, itu yang perlu diperhatikan dan dipertanyakan. Karena kalau seandainya kita hanya berfokus ke jawabannya saja, ya untuk soal yang serupa mungkin kita akan kesulitan dalam membahasnya. Tapi kalau seandainya kita bisa pahami konsepnya, soal yang berbeda pun kita, artinya soal yang konsepnya sedikit berbeda pun, kita bisa menjawabnya. Makanya dalam belajar sekarang, usahakan adik-adik memahami konsepnya, bukan hanya jawabannya saja. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nah, suatu proyek dijadwalkan akan selesai dalam waktu 30 hari jika dikerjakan oleh 60 orang pekerja. Memasuki hari ke-21, ada 20 orang pekerja yang sakit dan baru bekerja lagi 5 hari setelahnya. Ada 20 orang ada 20 orang pulang ke kampung halaman dan kembali setelah 5 hari. Berarti ini pada hari yang ke-21 ya. Jika setiap pekerja memiliki kemampuan yang sama dan agar proyek selesai tepat waktu, yang ditanyakan jumlah minimal pekerja yang harus ditambah supaya proyeknya selesai tepat waktu. Nah, kalau untuk soal ini, ada yang tahu nggak gimana caranya? Oke,
Belum ada nih jawaban. Nah, kalau soal seperti ini, kita misalkan pekerjaan itu dalam bentuk yang bisa dihitung ya. Kita misalkan misalnya kalau ini dalam bentuk orang, ya udah. Kita misalkan pekerjaan itu dalam bentuk bilangan. Nah, jadi total pekerjaan sebenarnya itu adalah ini ada 30 hari dengan 60 pekerja. Berarti total pekerjaan itu sama dengan 30 kali 60. Berarti ada 1.800 pekerjaan. Nah, kita anggap dulu pekerjaan itu bisa diangkakan gitu ya. Nah, di sini katanya memasuki hari ke-21. Memasuki hari yang ke-21. Berarti sebelum-sebelumnya pekerjaan lancar kan? Jadi di 20 hari pertama pekerjaannya lancar, jadinya ada yang bekerja 60 orang selama 20 hari. Jadi 20 kali 60 itu sama dengan 1.200. Nah, di sini katanya masuki hari ke-21, 20 pekerja sakit. Terus 20 orang pulang kampung. Itu baru bekerja setelah 5 hari kemudian. Berarti 5 hari yang kedua. 5 hari setelahnya. Jadi ini sama dengan 5 kali berapa orang nih yang kerja? 20 yang nggak masuk. Berarti 60 kurang 40. 60 kurang 40 berarti ada 20 orang yang bekerja. Nah, jadi selama 5 hari itu pekerjaan yang terselesaikan baru 100 pekerjaan. Nah, supaya dia selesai tepat waktu selama 30 hari, berarti ini baru berapa hari nih? Ini 25 hari. Berarti sisa 5 hari lagi. Nah, 5 hari lagi gimana caranya? Supaya pekerjaan tepat waktu, berarti berapa pekerjaan yang tinggal. Ini kan yang terselesaikan baru 1.300. Sementara total pekerjaan adalah 1.800. Berarti ada 500 lagi pekerjaan yang belum selesai. Nah, jadi di sini butuh 500 lagi nih. Waktunya tinggal 5 hari lagi. Berarti berapa butuh pekerja yang supaya dia selesai? 500 bagi 5. Jadi ini adalah 100 pekerja yang dibutuhkan. Nah, kalau 100 pekerja yang dibutuhkan, berarti berapa orang lagi yang harus ditambah? Kalau di sini ada 60, berarti yang perlu ditambah adalah 40 orang lagi. Jadi jawabannya adalah B. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Tidak ada? Berarti paham ya untuk nomor ini? Oke, Kak hapus ya. Sorry. Nah, karena di sini sudah azan ya, berarti kita melanjutkan ke pertemuan berikutnya saja ya. Nah, saya kembalikan ke Kaisan. Silakan Kaisan.
Oke. Sepertinya Kaisa lagi siap-siap sholat maghrib ini. Halo Kaisan. Oke deh, kalau gitu Kaisan maaf ya saya ambil alih. Kalau gitu kita tutup pembelajaran kali ini. Insya Allah kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk semuanya. Kami mohon maaf untuk semua kesalahan atau kekurangan. Yang mau tes besok, doakan semoga tesnya lancar, Amin. soalnya dimudahkan, dan Amin. adik-adik lulus di tempat yang diinginkan dan yang terbaik. Amin. Oke, sekian dari Kak. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.